Oke, pemirsa semuanya hadirin wal hadirat. Baik, Bapak Agil, ini pertanyaan pertama Bapak Agil dari Pontianak atas nama Siti Zulha. Pertanyaannya yang pertama, silahkan ditulis Bapak Agil. Iya, Saya seorang perempuan yang bercita-cita. dulang. Saya seorang perempuan yang bercita-cita untuk terjun aktif di bidang politik karena saya bercita-cita untuk menjadi wakil rakyat. Mohon Terus, mohon arahan dan solusinya Bapak. Karena di lingkungan saya perempuan ketika terjun di bidang politik itu menjadi sesuatu yang tabu, seolah-olah dikucilkan oleh masyarakat. hmm, Pertanyaan kedua, bagaimana caranya untuk bagaimana ya, caranya untuk memobilisasi massa dengan menggunakan teknologi memobilisasi. massa dengan menggunakan teknologi. Ya, lanjut. Pertanyaan dari Safira, Jawa Timur. Apa landasan perempuan diperbolehkannya berpolitik? Karena selama ini perempuan itu tugasnya cuma di dalam rumah, di kasur, di dapur, 3D. Itu saja Bapak. Sementara. Iya, baik. Pertanyaan lain nanti di sesi selanjutnya. Monggo untuk dijelaskan. Baik, sini saya akan menjelaskan satu-satu dari pertanyaan pertama. Saya seorang perempuan untuk terjun aktif di bidang politik. Mohon arahan ya. Dan solusinya. Karena banyak dikucilkan atau dilecehkan. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya perempuan yang ingin terjun ke bidang politik karena dilecehkan oleh masyarakat, di sini saya sudah membahas tadi ya. Tentang slide terakhir, di mana ada 3 kategori tentang politik muslimah di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah atau sekolah. Sehingga dari
ketiga slide tersebut, kita itu sadar akan politik. Apolitis, terlalu banyak sok tahu tentang politik. Mungkin di sini mungkin kita tahu bahwasanya terlalu banyak pelecehan ya dari masyarakat. Terlalu banyak pelecehan dari masyarakat. Akan tetapi kita ingin berpolitik. Terkadang kita tidak tahu konsekuensinya, padahal kita ingin berpolitik. Nah, dari sini kita mencoba merangkul politik, padahal kita belum mengetahui tentang konsekuensinya. Nah, dari situ kita dapat pandangan bahwasanya kita bisa mencoba untuk bisa, padahal banyak lecehan dari masyarakat, entah itu dari teman dekat ataupun teman sebaya gitu. Sehingga untuk terjun aktif ke politik, kita itu harus ada yang namanya dorongan perempuan. Itu dorongan perempuan. Itu harus ada yang namanya dorongan. Jadi, seseorang perempuan yang menjadi pemimpin itu harus ada dorongan. Entah itu dari kedudukan, dari kursi. Maksudnya bukan kedudukan tempat duduk ya. Melainkan kedudukan yang dimaksud di sini dari partai, politik gitu. Itu harus ada dorongan. Sehingga walaupun ada yang melecehkan, itu penguatnya itu tetap ada gitu. Jadi walaupun banyak pelecehan dari masyarakat gitu, jangan terlalu mendengar apa kata mereka gitu. Walaupun kalian dilecehkan gitu. Karena pada masa COVID kemarin itu sudah terjadi pembuktian bahwa perempuan itu mampu berpolitik di era COVID, di era 4.0, di era digital. Kenapa? Karena pemimpin itu harus memberikan contoh kepada anak-anaknya bahwasanya perempuan juga bisa. Nah, di era digital pada masa pandemi itu adalah masa yang sangat krisis, masa pembuktian. Itu sudah terbukti kedua kalinya. Dari yang pertama, Ibu kita Kartini, itu padahal melawan pada masa penjajahan itu hal yang sangat sulit ya, dibandingkan dengan masa COVID. COVID itu hanya sebatas menjaga jarak. Melainkan itu masa krisis yang dikatakan pembuktian menjaga jarak, akan tetapi kita itu bisa membuktikan. Kenapa? Solusinya ya di situ. Agar kita mendapatkan solusi, kita itu harus menjaga jarak dengan orang yang mengucilkan kita. Agar respon kita terhadap masyarakat itu tidak kelihatan gitu. Tidak terlalu nampak bahwa kita itu cememes. Bahwa kita itu cememes, bahwa kita itu kadang merasa saya gak bisa gitu. Kadang kan yang dirasakan seperti itu. Walaupun kita nggak bisa, kita harus tetap bisa gitu. Jadi solusinya kita itu selalu bersandar terhadap pendorong kita, terhadap teman gitu, terhadap siapapun saja yang mampu memberikan dorongan support terbaik terhadap kita.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara untuk memobilisasi masa depan menggunakan teknologi? Nah, ini pertanyaan yang lumayan ya, karena ini mencantumkan tata cara tentang menggunakan teknologi. Sebenarnya cara untuk memaksimalkan tentang pertanyaan yang nomor 2 untuk dengan menggunakan teknologi. Karena era zaman sekarang itu mudah cepat berubah gitu. Entah itu dari ketergantungan, perubahan dari apa ya, dari teknologi gitu. Jadi kayak WhatsApp gitu. Salah satu contohnya itu kita itu harus mengatur gitu. Kita itu harus ikut perkembangan zaman. Kenapa? Karena untuk soal yang nomor 2 kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Semisal zamannya kita itu teknologi di bidang WhatsApp. Nah, gimana caranya mengubah masa depan menggunakan teknologi tersebut? Nah, kita itu harus mengatur waktu. Karena banyak waktu itu apa ya, mengganggu waktu kita belajar gitu. Karena menggunakan teknologi tidak mudah gitu. Teknologi itu bisa untuk hal-hal yang negatif, bisa untuk hal-hal yang positif. Jadi jika digunakan untuk hal-hal yang negatif, mungkin waktu itu untuk masa depan itu akan hancur, tidak cerah dan tidak mulus seperti cerita di dongeng. Melihat kondisi yang saat ini, maka harus kita bisa lebih memfungsikan bagaimana memobilisasi secara baik dan masif dengan hal-hal yang positif. Mengambil hal-hal yang positif saja. Jadi ketika kita sedang online gitu, kita itu harus mengikuti arus zaman. Zamannya apa sih? Zamannya online. Jadi kita itu harus lebih ke zaman. Karena kalau kita nggak ikut zaman ya, nanti kita tertinggal gitu. Jadi yang terutama memaksimalkan waktu, mengatur waktu antara waktu bermain, walaupun online gitu. Kan banyak ya online itu, tapi dianya main game. Jadi tidak bisa mengatur waktu, walaupun mereka online kadang tidak belajar. Jadi kita harus mengatur waktu antara yang penting dengan yang bermain. Dengan mendengarkan musik dan lain sebagainya. Karena untuk mengikuti zaman itu, perkembangan zaman akan semakin maju jika kita tidak tertinggal oleh mereka-mereka. Jadi penting untuk mengatur waktu. Karena kebangkitan di dunia nyata, dunia apa ya, dunia yang saat ini yang sedang modern gitu, itu tidak unik seperti diri sendiri gitu. Hanya sekedar
main game terus. Jadi itu akan tertinggal karena mereka di luar sana sedang sibuk dengan belajar gitu, untuk persiapan masa depan. Karena dunia semakin ke depan, dunia semakin elektronik, dunia semakin dipersulit gitu. Jika kita tertinggal, maka kita akan lebih was-was terhadap waktu. Jadi penting untuk mengatur waktu. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa landasan perempuan diperbolehkannya berpolitik? Nah, ini pertanyaan yang lumayan ya. Landasan perempuan. Sebenarnya landasan perempuan kalau berbicara secara politik, itu landasan perempuan dari awal kemerdekaan diperbolehkannya berpolitik. Itu sudah dicontohkan oleh ibu kita yang mampu memberikan perkembangan zaman di era 4.0 itu udah sejak kemerdekaan ya di dalam era digital gitu oleh ibu kita yang diberikan oleh Ibu Kartini kalau berbicara politik. Akan tetapi kalau berbicara politik sesuai landasan oleh hadis, jika berbicara perempuan